Di mana Anda berada, pada kesempatan ini kita akan melakukan pemanenan udang faname di lokasi uji coba pemakaian pupuk NASA dengan pupuk ton untuk budidaya udang faname. Dari kejauhan nampak lahan telah siap. Sebelum dilakukan pemanenan, kita lakukan dulu penyedotan air dengan mesin sehingga memudahkan pengambilan udang. Dan pengambilan udang ini dilakukan pada pagi hari. Perlu diketahui bahwa luas lahan ini sekitar 1.500 meter persegi dengan jumlah tebar benur 65.000. Dan kalau kita lihat dari hasil pemanenan ini, nampak sekali angka kehidupan sangat tinggi, sekitar 70% dari hasil sampling yang telah dilakukan. Ya, sangat terlihat jumlah tangkapannya cukup memuaskan. Nah, inilah penampakan dari udang faname. Sementara pengambilan udang terus berlangsung. Ya, Anda bisa melihat di sini udangnya sangat bersih, insang juga cukup bersih, ekor sangat lengkap, kemudian tubuh juga sangat padat sekali. Ini menunjukkan bahwa udang ini hidup dalam lingkungan yang sehat. Dan juga terbebas dari mikroorganisme atau bakteri atau penyakit. Ini menjadikan bukti bahwasanya penggunaan ton dan penggunaan NASA ini sangat baik sekali dalam membentuk lingkungan tambak yang sehat bagi udang faname. Ya, semua alat-alat lengkap ini menunjukkan udang betul-betul dalam kita campur ke dalam air secukupnya. Kemudian kita tuangkan pakan udang berupa pelet
ke dalam ember. Ya, untuk seterusnya kita aduk merata. Ya, diusahakan jangan terlalu basah. Yang terpenting pupuk nasanya bisa merata. Kemudian nanti setelah didiamkan sebentar agar sedikit mengering, baru kemudian pakan udang tersebut diberikan kepada udang. Dan pada kesempatan ini lahan yang kita berikan inilah untuk lahan udang windu, ya, untuk udang windu. Dan kalau Anda bisa melihat di sebelah sana, itu adalah pemberian udang faname. Yang kita lakukan ini adalah untuk lahan udang windu. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara pemakaian pupuk NASA dengan pupuk ton, itu bisa Anda baca pada panduan produk pupuk organik NASA, kemudian juga tambak organik ton yang bisa Anda minta atau Anda peroleh dari para distributor NASA. Kemudian berikut ini kita juga akan melihat bagaimana pemberian ton untuk reklamasi atau untuk terapi air. Ya, kita ambil 10 liter air tambak setempat, kemudian kita berikan kurang lebih 5 hingga 7 sendok pupuk ton yang kemudian kita aduk hingga merata sehingga ton itu terlarut dalam air. Ya, cara-cara ini juga sudah dijelaskan pada buku panduan pemakaian pupuk ton untuk tambak yang bisa Anda peroleh lewat distributor PT NASA di lapangan. Ya, sementara dilakukan pengaduan, Anda bisa melihat larutan ton nampak kecoklat-coklatan. Ya, akhirnya larutan ton itu ditebarkan merata ke seluruh tambak. Dan jadwal-jadwal pemberian ton ini bisa Anda baca juga dalam buku panduan pemakaian pupuk ton yang telah dikeluarkan oleh PT NASA. Demikian pemirsa, Anda telah melihat bagaimana penerapan pupuk NASA dan pupuk ton untuk meningkatkan kualitas dari lingkungan tambak udang windu. Ya pemirsa, pada kesempatan yang sama kita juga melakukan pengecekan anco pada petak lahan di sebelahnya, di mana petak lahan di sebelahnya ini diberi udang windu atau digunakan untuk memelihara udang windu. Ya, Anda bisa melihat penampakan dari udang windu ini sangat sehat sekali pada anco ini. Ya, dengan tubuh yang lengkap dan sehat, ini menunjukkan udang windu ini hidup pada lingkungan yang sangat sehat. Dan ini tentunya adanya pengaruh atau adanya perlakuan pupuk ton dan pupuk NASA ini mampu menciptakan lingkungan yang sehat bagi hidup udang windu. Ya, karapasnya sangat bersih sekali dengan tubuh yang sangat padat.
Ya, tentunya ini memberikan keuntungan tersendiri bagi petambak udang windu. Dan pada 2 minggu lagi ini akan kita lakukan pemanenan. Ya, sementara pengecekan ancol terus dilakukan. Ya pemirsa, diharapkan dengan adanya teknologi TON dan NASA ini memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi para petambak-petambak di Indonesia untuk meningkatkan hasil budidaya udang windu. Dan pemberian TON dan pemberian NASA, di samping Anda tadi melihat di tayangan di depan tadi, Anda juga bisa membaca buku panduan pupuk TON dan pupuk NASA yang telah dikeluarkan oleh PT NASA. Ya, sementara Pak Ali juga mencoba mengambil atau melakukan cek anco. Dan mencoba memperlihatkan ya lebih dekat lagi. Ya, inilah penampakan dari udang windu dengan tubuh yang sangat lengkap, dengan tidak adanya penyakit yang ada di tubuhnya. Ini memberikan suatu harapan yang besar bagi petani tambak untuk mendapatkan produksi yang optimal. Perlu diketahui, pupuk TON dan pupuk NASA ini tidak diperjualbelikan di toko, melainkan dapat Anda dapatkan melalui para distributor NASA di lapangan. Ya, di sini Pak Ali dengan Bapak Insinyur Sumarno juga melakukan pengamatan pada petakan pemanenan udang putih atau udang faname, yaitu petak di sebelahnya. Ya, seperti yang Anda lihat ini, pemanenan dilakukan dengan cara melakukan alat atau dengan cara menggunakan alat jala, tetapi setelah airnya habis, ini pemakaian jala tidak bisa dilakukan lagi, melainkan dengan cara mengambil satu persatu dari lahan. Ya, inilah lingkungan lahan untuk uji coba pemakaian pupuk NASA dan pupuk TON, serta penerapan teknologi dengan menggunakan closed system, serta penyaringan air, seperti yang telah Anda lihat pada tayangan di depan. Dengan menggunakan teknologi ini, ternyata mampu memberikan hasil yang sangat baik, mengurangi resiko adanya penyebaran penyakit, dan memberikan tingkat kehidupan yang sangat tinggi bagi udang windu maupun udang faname. Ya, nampaknya masih cukup banyak yang tersisa setelah dilakukan penjalaan tadi. Dan ya, di tengah-tengah pemanenan ini juga kita menemukan beberapa udang windu dengan size yang cukup besar. Ya, kurang lebih ini mungkin size 15 atau size 20. Anda bisa melihat perbandingannya dengan pupuk NASA. Ya, diharapkan penayangan video ini memberikan informasi tambahan bagi para petambak-petambak di seluruh Indonesia untuk menggunakan pupuk NASA dan pupuk TON sebagai terapi penyihatan air dan lingkungan tambak. Demikian tim NASA melaporkan dari Pekalongan.